Ketik klaim di kolom komentar. Tahan napas 5 detik. Dan bayangkan mobil impianmu terparkir di depan rumah. Konon, kalau energi dan frekuensimu seirama, semesta akan mengirimkan mobil itu secara cuma-cuma. Lengkap dengan surat-surat dan bensin terisi penuh. Sungguh luar biasa. Alam semesta yang membentang ribuan tahun cahaya dengan triliunan galaksi dan black hole yang mematikan. Ternyata sedang luang-luangnya mengurus kredit sepeda motor dan masalah percintaan kalian. Semesta pasti sibuk sekali ya. Pagi ngurusin orbit planet, siang ngurusin kamu yang mau dapat transferan kaget 5 juta rupiah. Selamat datang di Antonia Insight. Hari ini kita akan membedah salah satu komoditas industri spiritual paling laris dalam sejarah manusia, Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Kita tidak akan berbicara soal frekuensi gaib. Kita akan membedahnya pakai neuroscience dan psikologi dasar. Ambil secangkir kopi, dan mari kita preteli delusi ini sebelum kamu makin halu. Mari kita mulai dengan fenomena paling klasik. Kamu mendadak memikirkan mobil berwarna kuning. Tiba-tiba, sepanjang hari itu, kamu melihat mobil kuning di mana-mana. Para guru manifestasi di TikTok langsung berbisik, "Lihat, semesta sedang mendengarkanmu." Maaf menyiram air dingin ke wajah kalian, tapi itu bukan semesta. Itu cuma jaringan kecil di batang otakmu yang bernama Reticular Activating System, disingkat RAS. Setiap detik, otakmu dibombardir jutaan informasi visual, suara, dan bau. Kalau otakmu memproses semuanya sekaligus, sistem sarafmu akan korslet, dan kamu bakal pingsan di tempat. Jadi, RAS bekerja seperti satpam galak di klub malam yang cuma meloloskan informasi penting. Ketika kamu terobsesi pada mobil kuning, kamu memberitahu satpam otakmu, "Oi, kalau ada mobil kuning lewat, kasih tahu gue. Mobil kuning itu sudah lewat di sana dari zaman Majapahit, Maimunah." Kemarin kamu tidak melihatnya karena satpam otakmu menganggap itu sampah visual. Mengklaim hal ini sebagai keajaiban gaib, sama konyolnya dengan bilang bahwa saringan teh di dapurmu bisa mendatangkan jodoh. Lalu bagaimana dengan cerita sukses? Aku memvisualisasikan dapat pekerjaan ini, dan 2 bulan kemudian aku beneran dipanggil kerja. Selamat atas pekerjaan barumu. Tapi mari kita kenalan dengan hobi favorit otak manusia, confirmation bias dan selection bias. Otak kita ini sebenarnya sangat pemalas dan agak licik. Kita suka sekali mengingat satu momen saat bayangan kita kejadian, dan langsung pura-pura amnesia pada 99 kali momen saat visualisasi kita gagal total. Kamu ingat waktu visualisasi promosi jabatan itu berhasil? Ingat banget, di-post ke LinkedIn. Tapi apakah kamu ingat saat visualisasi menang lotre, dapat pacar artis, atau visualisasi dapat uang kaget 100 juta rupiah dalam semalam? Nggak ingat kan? Otakmu menghapus ingatan itu demi menjaga egomu agar kamu tidak sadar kalau kamu cuma lagi apes. Secara statistik, kalau kamu membayangkan 1000 hal acak setiap hari, beberapa di antaranya pasti akan terjadi secara tidak sengaja. Itu bukan hukum tarik-menarik spiritual, itu cuma statistik dasar. Jangan buat guru matematikamu menangis di pojokan. Di balik warna pastel dan kutipan manis di Instagram, Law of Attraction menyimpan sisi yang cukup kocak sekaligus beracun. Toxic positivity. Law A mengajarkan kalau kamu berpikir negatif, kamu bakal menarik kesialan. Hasilnya, orang-orang jadi takut sama emosi sendiri. Marah sikit, takut rezeki seret. Sedih sikit, takut frekuensi turun. Ujung-ujungnya, senyum-senyum sendiri padahal lagi bangkrut. Memaksa diri tetap positif saat dompet kosong itu bukan manifestasi. Itu delusi estetis. Rasa cemas dan takut itu dipasang di otakmu oleh evolusi, supaya kamu bangun dari tempat tidur dan cari duit. Bukan malah ngumpet di bawah selimut sambil melempar kristal. Lagi pula, otakmu itu gampang ditipu. Saat kamu berjam-jam bayangin diri kamu jadi CEO kaya raya, otakmu sudah merilis dopamin seolah kamu sudah sukses. Hasilnya, kamu merasa puas duluan, terus malas kerja. Visualisasi tanpa aksi itu ibarat nungguin GoPay terisi otomatis cuma dengan dipelototin. Jadi, apakah konsep Law of Attraction ini sampah total?
Nggak juga, yang sampah itu klaim sihir gaibnya. Tapi kalau prakteknya dibersihkan dari asap kemenyan spiritual, ada penjelasan ilmiahnya. Saat kamu menuliskan tujuanmu secara jelas atau journaling, kamu sedang melakukan apa yang disebut psikolog sebagai implementation intentions. Kamu memberikan instruksi kerja yang jelas ke otakmu. Ini bukan soal menarik energi kosmik dari langit. Ini soal menyadarkan diri sendiri. Kamu jadi lebih jeli lihat peluang karena satpam RAS-mu kerja. Kamu lebih pede karena kamu tahu apa yang kamu mau. Dan yang paling penting, kamu benar-benar gerak, bukan cuma jadi patung meditasi. Keajaiban itu tidak pernah turun dari awan. Keajaiban itu terjadi saat kamu akhirnya mematikan HP, berhenti scroll video manifestasi, dan mulai menyelesaikan pekerjaanmu. Alam semesta ini sangat luas dan jujur saja, dia tidak peduli sama vision board di kamar kosanmu. Semesta sedang sibuk menjaga galaksi agar tidak tabrakan. Berhentilah berharap pada energi misterius yang bakal mengubah hidupmu instan. Jadilah manusia yang realistis, karena pada akhirnya, takdirmu tidak ditentukan oleh vibrasi frekuensi saat kamu tidur, tapi oleh kerja kerasmu saat kamu bangun. Jadi, manifestasi boleh, mimpi boleh, afirmasi boleh, tapi satu hal jangan sampai hilang, yaitu aksi. Karena kalau impianmu sudah sangat jelas, tujuanmu sudah sangat jelas, vision boardmu sudah penuh, afirmasimu sudah 1000 kali, tapi kamu masih rebahan, mungkin bukan semestanya yang belum bekerja. Kamu yang belum mulai. Tetaplah rasional. Pertanyakan segala hal. Dan jangan mau dibodohi kata-kata manis berkedok energi spiritual. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan kirim video ini ke temanmu yang masih sibuk memanifestasikan mantannya yang sudah menikah. Saya Antonia Insight. Sampai jumpa di realita berikutnya.